Di Danau Galilea ini, 2000 tahun lalu Yesus berjalan di atas air lautan yang sedang mengamuk dalam badai. Tuhan yang sama, Yesus gak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap ada di sini, dan saya bawa sekarang kebenaran firman itu kepada Anda. Mari kita buka Alkitab bersama-sama di Injil Matius. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai 33, saya beri judul, Tenanglah, Aku Ini, Jangan Takut. Ini adalah 3 kalimat Yesus yang pernah Tuhan ucapkan di danau di belakang saya. Dan kalimat-kalimat ini penuh dengan kuasa dan sanggup mengubahkan hidup kita. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini akan memerdekakan, bukan hanya menenangkan, tapi akan menuntun saudara, keluarga Saat Teduh tercinta, bagaimana berjalan di atas kemustahilan. Kita baca lebih dahulu ya, ayat 22, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Berhenti sebentar di sini, cukup sedikit aja saya jelaskan. Kalau Tuhan yang memerintahkan muridnya pergi ke seberang naik perahu lagi, tenang saja. Asal kita jalan di poros kehendak Allah, Tuhan yang tanggung jawab atas hidup kita. Sekalipun ada badai taufan menanti, Tuhan sudah ada di depan. Dan saya yakin di setiap persoalan hidup kita ada jalan keluarnya. Asal sekali lagi kita itu jalan sesuai perintah. Kita itu hidup dalam poros atau di sentral kehendak Allah. Udah, I fear nothing, I fear no one. Kalau hatiku benar, dan kalau hidupku berada di dalam kehendaknya, kalau keinginan hati saya hanya rindu untuk melakukan kehendak Yesus, saya percaya Tuhan itu tidak akan melepaskan, meninggalkan, tidak menolak kita. Dan Tuhan suruh murid-muridnya ke perahu, naik perahu mendahulunya, lalu Tuhan berdoa sendirian di sana. Hari ini juga satu ministry Yesus yang tersisa. Setelah Yesus telah menyelesaikan semua misinya di bumi, mati dan bangkit untuk kita, ada satu lagi yang sampai hari ini Tuhan lakukan hingga Tuhan datang. Yaitu apa? Yesus senantiasa berdoa sebagai imam besar agung kita di sorga. Langsung di hadirat Bapa ada dewan perwakilan kita. Tiada lain adalah Yesus Tuhan Anak Allah, dan juga dalam daging manusia tangannya tetap berlubang paku untuk mengingatkan bahwa Tuhan itulah perantara. Bayangin, seseorang di hadirat Bapa sangat mengerti kita. Dia pernah lapar, pernah dianiaya, pernah dikecewakan, dikhianati. Dan sekarang kalau Yesus berada di hadirat Bapa untuk you and me, kita khawatir apa atas kehidupan ini? Kita punya pembela. Pembela itu sudah langsung di hadirat Bapa. Yesus namanya. Nah, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Tentunya dia berdoa untuk murid-muridnya. Hari ini Yesus bukan naik ke atas bukit. Yesus sudah naik ke sorga. Dan dia senantiasa berdoa untuk murid-muridnya. Good news, kabar baik. You are being prayed for. Jikalau nggak ada satu orang pun di dunia ini mendoakanmu atau peduli, Yesus masih peduli atas hidupmu. It's not game over. Tidak pernah game over untuk Anda. Nggak ada game over plan. Dalam Kristus selalu yang namanya rencana start over, bukan game over. Kalau Anda sudah jatuh, Anda sudah bangkrut, kalau hari ini sudah terpuruk kondisinya, percayalah dalam Tuhan selalu ada permulaan. Selalu ada start over, permulaan yang baru. Katakan amin dulu. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sekalipun kita melakukan kehendak Tuhan, kita pun akan menghadapi angin sakal. Jangan pernah kecewa, loh aku ini melayani Tuhan kok menderita. Kenapa aku banyak pelayanan, tapi juga banyak pencobaan? Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya. Ada orang yang usianya baru belasan. Ada yang sudah 20-30-an. Ada yang setengah baya 40-50. Ada yang udah tua, di atas umur 70. Berapapun mil hidup kita, angin sakal selalu ada. Tapi jangan takut, sekali ikut Yesus, Yesus itu seumur hidup menyertai kita. Namanya Immanuel. Tuhan itu nggak pernah berkata, sampai kilometer berapa ya lalu dada. Yesus itu nggak begitu.
Yesus itu setia, namanya adalah setia. Kesetiaannya melebihi langit, berarti melampaui masa hidupmu. Jesus is faithful to us a lifetime. Lebih tepatnya for eternity atau secara kekal. Jadi jangan khawatir ya, apapun yang Anda hadapi angin sakal itu sementara. Kasih Yesus itulah yang kekal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus berdoa cukup lama ya. Kalau kita lihat kejadian sebelumnya, Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu orang-orang sudah disuruh pulang, karena malam telah tiba, langit mulai gelap. Jadi misalkan kalau matahari terbenamnya jam 6, jam 7-an, wow, berarti Yesus berdoa berapa jam itu? Jam 3 baru menyusul mereka. Yesus tuh nggak pernah kalau berdoa untuk murid-muridnya itu setengah-setengah. Yesus kalau berdoa itu sampai keluar peluh darah di Getsemani. Saya percaya hari ini, sekalipun Yesus sudah bangkit dalam kemuliaan, sebagai imam besar kita, kata yang tertulis di kitab Ibrani, Yesus tetap berdoa sepenuhnya for you and me. Dan Yesus ini berjalan menyusul mereka di atas air. Tapi lucu, murid-muridnya nggak bisa melihat Yesus. Mereka malah kira mereka lihat hantu. Mau tahu kenapa? Mata orang jadi salah. Pandangan kita jadi juling secara rohani kalau hati kita ketakutan. Tahu nggak, rasa takut itu toksik sekali. Sebab waktu kita takut, kita nggak lihat donat, kita lihat lubangnya. Waktu kita takut, kita bukan melihat kesempatan, kita melihat kerugian. Orang yang takut itu sudah kesurupan matanya. Atau kerasukan. Bukan kerasukan setan, nggak tentu ya. Tapi kalau kita takut, mata kita udah nggak bisa lihat yang Tuhan lihat. Mata kita menjadi sama dengan 10 pasang mata pengintai-pengintai yang akhirnya semuanya gugur di padang gurun. Mereka melihat diri mereka seperti belalang. Itu raksasa, tapi ada 2 yang matanya diisi iman. Mereka melihat bahwa ini tanah perjanjian. Itu loh, buah-buahnya itu gendut-gendut. Ya, itu grapes atau anggurnya. Ini tanah penuh dengan susu madu. Kalau Tuhan berkata itu milik kita, bangsa Israel, kita pasti akan menguasainya. Itu bukan raksasa, yang menguasai kita lebih besar. Itulah bedanya. Orang kalau beriman dan ketakutan. Orang yang beriman melihat janji Tuhan. Orang yang ketakutan melihat setan. Tuhan pun dikira hantu. Bahasa Indonesia kan lucu. Tuhan. Coba dibalik. Hantu. Mereka nggak bisa lihat Tuhan, jelas-jelas Tuhan kok. Ada orang berkata, kalau aku lihat Tuhan Yesus, kalau aku lihat Tuhan, aku baru percaya. Nggak tentu. 2000 tahun lalu di sini, murid-murid melihat Tuhan dalam daging dan darah, tetap nggak percaya. Ada orang yang minta tanda. Aku harus minta tanda yang jelas, baru aku mau taat pada perintah Tuhan. Jangankan tanda, mereka lihat anak Allah sendiri, wujud Allah sebagai manusia, menjelma, tetap nggak percaya. Hati itu kalau takut, mata kesurupan, mata kerasukan setan. Lihat Tuhan, dikira hantu. Jangan-jangan nanti lihat hantu, dikira Tuhan. Itu namanya salah yang fatal. Karena itu janganlah hati itu takut. Makanya kalimat Yesus di ayat 27 itu penting sekali untuk memulai perjalanan iman kita. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, catat ini judul kita. Tenanglah. Katakan tenanglah. Aku ini, katakan aku ini. Jangan takut, katakan jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, nomor 1 dulu ya, poin pertama, tulislah. Agar bisa berpikir jernih. Tenangkan hati dulu dalam hadiratnya. Supaya kita jangan sampai overthinking, salah thinking, atau yang seperti tadi itu, Tuhan dikira hantu, hantu jangan-jangan dikira Tuhan. Supaya jangan sampai kita itu salah paham. Banyak orang kan binasa suatu hari karena salah paham sama Yesus. Dan juga banyak orang yang sudah terima Yesus, mereka nggak bisa melihat berkat Tuhan karena mereka salah paham sama janji Tuhan. Nah, mereka salah paham sama firman. Pokoknya lah, agar kita bisa berpikir jernih, supaya kita bisa melihat yang Tuhan lihat dari perspektif ilahi, supaya kita bisa lihat kesempatan, bukan lihat kerugian, bisa lihat kemajuan, bukan kemunduran. Hati perlu tenang dulu. Tenangkan hati dulu dalam hadiratnya. Hati itu tenang bukan karena kita mendengar musik klasik.
Ya, piano klasikal itu bisa menenangkan, tapi itu ketenangan yang hanya sampai jiwa. Roh kita itu hanya tenang kalau masuk hadirat Allah. Makanya itu, saya nggak keburu-buru, nggak tergesa-gesa. Kalau hati saya lagi gundah gulana atau gelisah, lagi panik atau galau, saya nggak cepat-cepat membuat keputusan. Jangan pernah buat keputusan ketika hati Anda bimbang. Jangan buat keputusan ketika semuanya emosional. Ketika hati Anda gelisah itu jangan memutuskan apa-apa. Keputusan yang terbaik itu diambil dari otak pikiran yang tenang. Dan hati kita bisa tenang hanya kalau ketemu sama hadirat Tuhan. Saya punya satu kebiasaan. Kalau saya sedang diperhadapkan dengan sebuah keputusan, namun hati saya nggak siap, saya sisihkan dulu keputusan itu, saya taruh di pinggiran. Saya masuk ke hadirat Tuhan. Saya dengarkan bukan lagu klasik, lagu apa, tapi yang pasti saya dengarkan lagu pujian. Atau saya worship sendiri. Atau worship dengan teman. Pokoknya Tuhan itu bertata di atas pujian umatnya. Mau cari hadirat Tuhan itu gampang. Memuji Tuhan, Tuhan bertata di atasnya. Mau ketemu Tuhan, menyembah, Tuhan itu ada dalam penyembahan yang benar. Jadi kalau saya mau tenang, saya memuji dan menyembah Tuhan. Dan kalau saya mau tenang, saya buka Alkitab. Karena firman Tuhan itu menyejukkan. Menegur kadang-kadang, sakit kalau ditegur Tuhan. Tapi ujungnya alhasil, siapa yang dikoreksi oleh Tuhan, akhirnya memperoleh damai sejahtera, bahkan kedewasaan. Kalau Anda mau tenang, jangan cari tenang ke night club, nggak tenang di sana. Jangan ke alkohol, jangan ke kebiasaan buruk, jangan ke pornografi, wah itu merugikan sekali. Mau tenang, jangan ke drugs atau narkoba. Mau tenang yang sejati, masuk hadirat Allah. Nggak jauh sih, Tuhan sejauh memuji. Tuhan sejauh atau sedekat doa. Kita hanya berkata, Tuhan Yesus dia langsung ada di sana. Saya percaya, kalau hati kita tenang, pikiran kita jernih. Agar bisa berpikir jernih, tenangkan dulu hati kita dalam hadirat-Nya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia di ayat 28. Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kan di ayat sebelumnya Tuhan sudah berkata, aku ini, kalian tenang aja, jangan takut. Ini guru. Harusnya mereka tahu. Waktu itu mata mereka langsung tercelikan. Mereka lihat, iya ya, itu Yesus Tuhan. Seharusnya malu ya. Baru saja mereka menuduh Tuhan itu hantu. Tetapi Petrus ini bijaksana. Di masa-masa kepanikan tersebut, badai taufan kan masih ada, kan belum tenang ini. Tuhan masih menenangkan hati mereka. Tuhan belum menenangkan badai taufan. Jadi, seringkali prioritas Tuhan jelas sekali. Tuhan tidak menenangkan kondisi keadaan yang Anda hadapi. Anda dan saya masih berada dalam problema. Tapi yang Tuhan tenangkan dulu bukan masalah kita. Mungkin belum terjadi mujizat di depan mata. Mungkin belum ada solusinya. Belum terjadi breakthrough atau terobosan apa-apa. Tapi kalau Tuhan mulai tenangkan hatimu, percayalah sebentar lagi keadaanmu akan menyusul juga. Jadi kalau Tuhan tenangkan hati seseorang, nurut saja, jangan bantah. Waktu Petrus sudah melihat Yesus, murid-murid semua tahu, oh iya ini guru. Petrus mengucapkan sesuatu yang sangat wise sekali. Sekalipun dalam kepanikan badai taufan, dia perlu konfirmasi. Gak ada salahnya minta konfirmasi. Karena iman kita bukan berdasar penglihatan. Iman kita berdasarkan pendengaran. Lalu Petrus berseru begini dan menjawab Yesus. Tuhan, apabila Engkau itu. Ini Petrus bukan ragu ya. Petrus perlu make sure untuk memastikan saja. Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus minta satu perintah baru. Tuhan, kalau itu memang Tuhan, suruh saya datang. Nomor 2, tulis ini, agar bisa berbuah, kenali Tuhan dari damai sejahtera dan firman-Nya. Kita nggak boleh mentang-mentang ada tertulis dalam firman, lalu kita lakukan. Ya, kecuali firman yang sifatnya perintah, itu bisa kapan saja. Mengampuni nggak perlu konfirmasi. Tapi
kalau kita itu dikasih satu firman yang berupa janji, kita perlu gumulkan. Paham maksud saya? Kita nggak bisa mentah-mentah, kita ambil ayat Tuhan berjalan di atas air, lalu kita nyemplung ke danau itu, lalu keluar dari perahu, lalu kita berkata, sekarang aku jalan di atas air. Jangan salahkan siapa-siapa jikalau Anda tenggelam. Karena Tuhan tidak perintahkan Anda jalan di Danau Galilea. Ini adalah sebuah cerita, kita bisa ambil maknanya. Tapi ini bukan perintah untuk Anda jalan di atas air, lalu Anda tenggelam dan mati konyol di situ. Untuk perkara-perkara baru dalam hidupmu, kalau itu bukan perintah Tuhan, tapi unsurnya adalah janji, minta konfirmasi. Supaya kita bisa berbuah dan ada penyertaan Allah, kenali Tuhan. Apakah ini kehendak Allah atau bukan? Dari mana? Dari damai sejahtera. Kita bisa tahu kalau itu kehendak Tuhan atau tidak. Kadang-kadang kita dikasih kepekaan. Saya berdoa supaya kita semua semakin peka. Kita itu bisa rasa serak atau enggak? Seringkali kita mau melakukan sesuatu ya tiba-tiba rasa hati itu nggak serak gitu. Perasaan kayak nggak damai sejahtera. Jangan dilakukan dulu. Kembali ke ruang doa, doa lagi. Uji. Kalau Anda tidak pasti juga bisa ajak beberapa saudara seiman yang bisa dipercayai, terutama beberapa orang yang lebih dewasa imannya. Di sana kita bisa diskusi. Dan coba Anda juga dengarkan apa pendapat mereka. Menurut mereka, apakah ini baik untuk dilakukan? Karena Tuhan juga bisa memakai besi menajamkan besi, manusia ilahi, manusia yang takut akan Allah saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Kitab Amsal juga berkata dengan banyaknya nasihat suatu perkara dimenangkan. Bukan berarti dengar semua orang ya. Kalau kita mau dengar semua orang 1001 opini, kita tidak akan berjalan. Kita nggak akan melakukan apa-apa. Maksud saya seleksi. Be selektif. Belajar untuk lebih selektif memilih siapa yang boleh dan bisa berbicara ke dalam kehidupanmu. Janganlah berdiri di jalan orang berdosa. Janganlah kita itu duduk bersama pencemooh. Janganlah mendengarkan nasihat orang fasik. Kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, jangan dengarkan perkataan orang-orang yang salah. Makanya itu gosip fitnah harus disingkirkan semua. Tapi kita bisa minta sama Tuhan orang-orang maju sekeliling kita. Penasihat-penasihat yang benar dan takut akan Allah. Dan mereka bisa menimbang sebelum Anda mengambil sebuah keputusan, baik itu keputusan untuk company, perusahaan, pekerjaan, atau keputusan mau belajar apa, jurusan apa, atau keputusan untuk pasangan hidup, keputusan dalam kesehatan, apakah saya tempuh jalur medis ini, yang atau yang itu, kita bisa minta sama Tuhan damai sejahtera. Tapi jangan pernah lupa bahwa otoritas orang percaya itu adalah firman Allah. Karena itu agar supaya kita bisa berbuah, kita bisa mengenali kehendak Tuhan, kenali Tuhan dari damai sejahtera dan firman-Nya. Kalau jelas-jelas firman Tuhan bilang jangan, sekalipun Anda serak segenap hati, teman-teman sekeliling semuanya kasih lampu hijau, jangan pergi, karena Tuhan tidak berkenan. Peduli amat feeling kita atau perasaan. Mau kita merasa damai sejahteranya 100% perfect peace, kalau firman Tuhan itu melarang kita, janganlah diterjang. Apalagi kalau terang-terangan ditulis di dalam firman. Kita nggak usah lagi cari tahu apa itu kehendak Tuhan atau bukan. Kalau firman berkata jangan, Anda nggak usah minta konfirmasi dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan meng-cancel firman-Nya sendiri, karena firman ini ilhamnya Roh Allah. Dan kalau firman Tuhan berkata lakukan, Anda juga jangan tawar. Kita nggak perlu negosiasi lagi. Ayolah Tuhan, boleh nggak di courting setengah jalan. Kalau firman Tuhan berkata berikan mil kedua, jalan sampai mil kedua. Orang meminta bajumu, kasih mantelmu. Sudah jangan ditawar lagi. Standar Allah memang tinggi, tapi diberkatilah orang-orang yang melakukannya. Kita bisa mengenali Tuhan. Makanya itu perkataan Tuhan pertama, tenanglah kan. Yang kedua apa? Aku ini. Agar supaya kita bisa menang dalam hidup ini, kita bisa berbuah yang lebat, kata Yesus, aku ini harus dihayati. Pertanyaan kita adalah, apakah ini Tuhan? Dalam konteks hidup kita yang satu ini, apakah Tuhan ini atau bukan? Apakah ini dari Tuhan atau bukan? Kalau kita menimbang-nimbang suatu keputusan, ini Tuhan atau enggak ya? Ini kehendak Tuhan atau justru sebaliknya?
Aku ini adalah kunci untuk berhasil dalam rencana Bapa. Bapa tidak berjanji untuk menyertai kita. Bapa berjanji untuk menyertai orang-orang yang menurut kehendaknya. Bapa berjanji menyertai orang-orang yang memuliakan Yesus. Orang-orang yang nurut sama anak Allah, putranya, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kata tenanglah itu nomor satu, jernih dulu. Aku ini, is it you? If it is you, kalau itu engkau Tuhan. Di danau belakang ini, Petrus suaranya masih mendengung hari ini dalam iman. If it is you, tell me to walk towards you. Jikalau itu adalah engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan datang kepadamu. Petrus nggak nekat, dia nggak bonek ya, bermodal nekat doang, langsung melangkah dan berkata, I'm walking to you. Dia tenggelam pasti, dia butuh satu perintah dari Tuhan. Kalau itu engkau, jikalau ini kehendakmu untuk aku berjalan di atas air, tell me to go. Beritahu aku untuk pergi. Belajar untuk dengar-dengaran nama Tuhan. Jangan mendahului Tuhan dalam segala keputusan. Tanya dulu sama Yesus, ini kehendakmu atau bukan? Ketika Tuhan berkata, aku ini, kalau memang Tuhan menghendaki, suruh aku, baru melakukan. Saya suka kata melakukan itu dalam bahasa Indonesia. Ada kata melaku, itu kalau bahasa Jawanya kan berjalan. Ya, jangan jalan, jangan melakukan sebelum Tuhan kasih lampu hijau sama kita. Belajar nunggu, menanti-nantikan Tuhan dalam keputusan-keputusanmu. Amin. Ini bukan berarti orang yang suka pasif, dikit-dikit minta konfirmasi. Ini bukan ayat yang membela mereka ya. Ini bukan ayat yang membenarkan. Bagi orang-orang yang demikian, sudah jangan tunggu konfirmasi yang jelas-jelas di Alkitab ditulis kok, tinggal melakukan, tinggal jalan. Tapi bagi orang yang suka tergesa-gesa dan gegabah, belajar sabar ya. Tenanglah, aku ini jangan takut. Lalu ayat 29, kata Yesus, datanglah, come. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus itu bukan sakti, dia bisa berjalan di atas air. Petrus itu disertai karena memang itu perintah Tuhan. Kalau kita melihat orang lain berbuah, disertai, mujizat terjadi, itu bukan karena mereka hebat, bukan karena imannya besar, tapi karena mereka taat. Petrus jalan di sini, di ayat 29, karena Yesus sudah berkata, datanglah. Karena ada kata come, makanya langkah kaki Petrus jadi ringan di atas air itu, dia bisa mengapung alias mengambang. Tapi Yakobus kalau coba akan tenggelam. Bartolomeus kalau keluar dari perahu itu, dia juga akan tenggelam. Tak peduli sekalipun Yohanes yang paling dicintai sama Tuhan pun, kalau dia berani nekat, Tuhan gak akan sertai. Dan dia pun tidak akan bisa berjalan di atas air seperti Petrus. Jangan tiru sukses orang lain. Setiap orang punya amanat yang berbeda, sekalipun amanat agung kita sama. Setiap orang perlu mencari kehendak Tuhan secara pribadi untuk hidupnya. Ayat 30, tapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yang terakhir, dari kata Yesus jangan takut, kita melihat langsung kebalikannya. Petrus merasakan tiupan angin, dia takut dan mulai tenggelam sambil berteriak, Lord, help me. Dan Yesus immediately tidak pakai basa-basi, langsung Tuhan angkat dia dulu baru ditegur nanti. Tuhan itu kan begitu, tolong dulu baru diajari. Kita orang tua kadang-kadang kebalikannya, anak jatuh, nah, papa sudah bilang, ya kan, I told you so, kita marahi dulu baru tolong dia. Tuhan kita itu Bapak yang beda. Dia bantu dulu. Kalau nggak dibantu, Petrus tenggelam tuh. Jangan main-main loh ya. Ini lagi badai. Kalau tenggelam, dia bisa diseret oleh ombak. Udah nggak ada di depan Yesus. Disitulah orang-orang yang meninggal, mati, korban banjir. Ini kan terjadi angin luar biasa. Itu airnya bergejolak. Bahkan naik berapa meter ke atas seperti tsunami kecil.
Kalau Tuhan nggak tolong dia langsung, Petrus pasti hanyut. Tuhan tolong dia. Dan dalam menolong dia, saya menemukan satu hal. Saya pernah iseng coba ayat ini waktu saya berenang. Sebelum saya cemplung ke dalam airnya, saya coba bilang begini, Tuhan tolonglah aku. Nggak sempet sih. Baru kaki saya satu di atas air gini, lalu satunya menyusul, cepat berkata, Tuhan tolonglah aku. Baru bilang, Tuhan, belum N, bluk, udah masuk ke air. Saya curiga, ini di slow-mo sama Tuhan. Tenggelamnya Petrus pun di slow motion. Nggak mungkin dia keburu bilang, Tuhan tolonglah aku, coba. Pasti nanti ada yang mencobanya. Tapi pastikan Anda bisa berenang ya. Kolam renangnya juga jangan terlalu dalam. Tuhan tolonglah aku. Bahasa Inggris pun, Lord help me. Nggak keburu. Demikian pula bahasa Yunani. Nggak mungkin bisa sempat selesaikan satu kalimat itu. Jadi saya melihat di sini, bahkan tenggelamnya Petrus pun dipelankan oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah ada yang takut. Aku jatuh nih, aduh aku bangkrut. Setan paling suka untuk hiperbola. Setan paling suka untuk membesar-besarkan masalah. Lihat ya, orang kalau kesetanan, dia besar-besarkan masalahnya. Orang kalau ketuhanan, dia kecilkan masalahnya, dia besarkan Tuhannya. Saya yakin, bahkan Petrus tenggelamnya pun itu dibuat lebih pelan. Jadi jangan takut, aduh mati aku, binasa aku, habis aku. Waduh kalau begini gimana aku bangkitnya? Sudah ludes semuanya, bangkrut total. Anakku gimana sekolah? Wah lanjut semuanya. Overthinking kan begitu caranya. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Tuhan buat pelan sekali. Don't worry, you don't fall easily. When Christ is with you, waktu Kristus bersama denganmu, kita nggak bisa jatuh terlalu cepat atau terlalu gampang. Makanya kalau sampai ada anak Tuhan yang jatuh dalam dosa, itu pasti sudah keterlaluan dari anak Tuhannya, bukan dari Tuhannya. Saya nggak ngomong begini berarti kita kebal dosa loh ya. Biasanya orang yang merasa dirinya kebal, besok jatuh. Tapi saya ngomong begini supaya kita jangan takut. Nggak semudah itu jatuh. Berapa orang itu over worry soalnya. Terlalu khawatir. Gimana besok kalau nggak bisa makan? Gimana besok kalau nggak bisa sekolahkan anak? Aduh, nanti aku gini. Sekarang lagi pandemi. Atau gimana nanti usahaku pasti akan gulung tikar nih. Kalau aku kena kanker gimana? Kena kanker gimana? Padahal dia sehat. Teman-teman saya kena kanker, tiba-tiba langsung stadium 3. Kalau saya gimana? Wah, don't worry. You don't fall easily. Kita tidak segampang itu tenggelam. Ada Tuhan. Kalaupun kita ngalami masalah yang diizinkan, itu untuk kebaikan kita. Dari sini kita tahu bahwa agar bisa berjalan dalam kemustahilan, poin ketiga, pegang perintah dan janji Tuhan. Bertobat dari pikiran yang negatif. Anda bisa menguasai pikiran itu kok. Karena Tuhan memberimu Roh Kudus. Anda bisa berkata, tenanglah hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh, semua indah pada waktunya. Agar bisa berjalan dalam kemustahilan, pegang perintah dan janji Tuhan. Tuhan nggak nuntut kita sempurna agar kita berjalan di atas air. Bahkan ketika Petrus sudah kehilangan iman, semua seperti terlepas, seperti burung lepas dari sangkarnya. Petrus tenggelam pun, satu, tenggelamnya pelan. Dua, ditangkap Tuhan. Meskipun ditegur akhirnya. Nggak dibiarkan Tuhan ajari dia. Hai kamu kurang percaya, harusnya percaya itu begini loh ya. Baik ya Tuhan Yesus ya. Ikut Tuhan itu harusnya bisa enjoy hati kita. Hati kita itu nggak perlu memikirkan segala sesuatu. Ada Tuhan di hidupku, saya nggak perlu pikirkan everything, you see. Saya bisa rencanakan segalanya, tapi saya nggak usah pikirkan segalanya. I have God. Saya punya Tuhan. Dah, buat apa saya pikirkan semuanya? Apalagi kalau tidak semua pikiran saya itu benar, ujungnya tidak akan terbukti sebagian besar. Ngapain dipikirin? Tenanglah. Aku ini. Jangan takut. Nomor satu, agar bisa berpikir jernih, tenangkan hati dulu dalam hadiratnya. Dua, agar bisa berbuah, kenali Tuhan dari damai sejahtera dan firman-Nya. Tiga, agar bisa berjalan dalam kemustahilan, pegang perintah dan janji Tuhan. Tiga pesan sederhana dari Galilea. Semoga hidup Anda berkemenangan. Haleluya. Letakkan tangan di dada seperti ini, saya mau doakan hati Anda. Tenanglah. Tuhan berkata, aku ini, kata Yesus. Jangan takut ya. Saya ulang. Ada kuasa dalam perkalimat ini.
Inilah nubuatan yang Anda terima, keluarga Saat Teduh tercinta. Sambil letakkan tangan di dada, dengarkan suara Tuhan lewat lidah bibirku. Tenanglah, anakku. Aku ini, kata Yesus. Jangan takut. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Firman Tuhan berkata, jangan gelisah. Don't be anxious your heart. Sampaikan segala kebutuhan permohonanmu dalam doa yang disertai dengan ucapan syukur. Tuhan akan mendengarkan dan menggantikan kegelisahanmu dengan damai sejahtera yang akan menjaga pikiran dan hatimu dalam Kristus Yesus Tuhan. Sampaikan setiap permohonan yang ada. Live chat juga dari tadi udah buka. Mari kita berdoa dan ulurkan tangan. Kita connect iman. Mari kita semua ulurkan tangan ke depan sambil saya tumpang tangan ke gadget yang ada. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Setiap permohonan itu bukan hanya kau baca. Engkau membaca hati setiap keluarga Saat Teduh. Setiap seruan tak ada satupun yang luput dari perhatian. Bapa, Engkau sayang setiap putra-putrimu. Jamah Tuhan Yesus saat ini, buat ya Tuhan Yesus setiap orang yang gelisah kembali tenang. Dan hamba berdoa Engkau buka jalan ya Tuhan di mana tidak ada jalan. Di dalam nama Yesus Tuhan, pabrik orang itu tidak akan jadi bangkrut. Di dalam nama Yesus Tuhan, kanker itu diubah vonisnya menjadi tumor yang tidak ganas dan lenyap pula seketika. Di dalam nama Yesus leukemia pergi. Ya Tuhan, anak kecil itu akan sembuh. Terima kasih Tuhan untuk orang tua tersebut yang pasca operasi. Dengan semua terapi yang diberikan, Tuhan berikan percepatan. Hingga dia bisa berjalan normal lagi setelah stroke kemarin hari. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk yang sekolah. Kau berikan ketenangan dalam jiwa. Hingga mereka tahu jurusan mereka apa. Sehingga mereka tidak bimbang dan ragu. Tidak sampai sebagai menjadi orang muda generasi yang kebingungan. Tuhan, Kau berkata tenang. Kalau Tuhan berkata tenang, berarti Tuhan sudah tahu jalan. Kalau Tuhan berkata jangan takut, berarti Tuhan tahu alasan tidak takut. Dan Tuhan tahu tidak perlu ditakuti. Makanya Tuhan memberi saran dan perintah, janganlah takut. Karena Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan tanganmu. Saya melihat ada tumor di pita suara seseorang yang disembuhkan oleh Tuhan. Ya, tumor di pita suaramu itu sekarang juga runtuh. Sekarang juga dia menjadi cair, sekarang dia menjadi hilang lenyap di dalam sistem tubuhmu. Tuhan angkat dengan iman, aku deklarasikan sesuai dengan nubuatan yang kuterima untuk Anda. Terimalah mujizatmu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Frozen shoulder seseorang, dua-duanya sekarang tidak bisa diangkat. Entah kenapa, Tuhan sembuhkan kedua-duanya di dalam nama Yesus. Ibu, engkau sudah sembuh. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan puji Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan. Haleluya. Ada satu susulan marifat yang saya terima barusan. Ada seorang punya pabrik, entah itu pabrik karet atau apa, bikin seperti ban-ban begitu yang akan bangkrut. Anda akan lilit utang bank juga. Tuhan memutarbalikkannya. Saya tahu Tuhan membantumu dengan cara ajaib. Saya tidak tahu gimana caranya, ini misterius cara Tuhan bekerja, tapi Tuhan akan menjadikan pabrik Anda jalan. Tidak akan bangkrut. Di dalam nama Yesus Anda bisa kembalikan, bukan hanya bayar bunganya, tapi pokoknya pun kapitalnya Anda mulai bisa tutup hutang Anda pelan-pelan dalam waktu berapa tahun saja, tidak sampai 5, pabrik Anda sudah bebas lunas. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Oh haleluya, saya tahu semua kita diberkati hari ini, amin. Sekalipun tidak satu persatu dinubuatkan, tapi semua hidup Anda sudah difirmankan. Bapa itu baik, mari kita tetap tenang, karena ada Tuhan dalam hidup kita.